Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan ya. Oke, baiklah langsung aja kita simak ceritanya yang berjudul Pembalasan dari Alam Gaib. Benarkah arwah dari alam gaib dapat membalaskan rasa sakit hatinya? Mari kita dengarkan kisah nyata ini. 4 tahun yang lalu, Mandanis meninggal dalam suatu kecelakaan. Ia meninggalkan seorang anak perempuan yang baru saja berumur 1 tahun. Semasa hidupnya, Mandanis adalah seorang pemabuk. Hampir setiap hari dia mabuk. Kebiasaan ini sebenarnya dimulai ketika ia masih remaja dan semakin menjadi ketika dia dewasa. Mandanis menikah ketika usianya menginjak 50 tahun dengan seorang gadis desa yang sebenarnya lebih pantas jadi anaknya, yang entah kenapa bisa berhasil dipikatnya. Sebagai seorang laki-laki, sebenarnya dia terlalu tampan untuk mengalami kesulitan mencari pasangan hidup. Tetapi mengapa dia baru menikah setelah berusia 50 tahun lebih dan tak seorang pun yang mengetahui alasannya, kecuali tentunya dirinya sendiri. Pada mulanya, pernikahan itu tentu saja bahagia. Sang istri kelihatan benar-benar memuja suaminya yang sudah matang dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi ketika sang istri mulai mengandung, kebiasaan mabuk Mandanis kambuh lagi. Setelah beberapa saat berhasil mengurangi kebiasaannya, minum minuman keras, Mandanis kembali pada kebiasaan lamanya. Kehidupan bahagia yang didambakan oleh gadis desa itu semakin lama semakin menjauh dari rumah kontrakannya itu. Bahkan pada akhirnya sirna sama sekali. Bagaimana tidak? Mandanis yang meskipun sejak dulu memang sudah pemabuk, tetapi dulu ia masih mau bekerja. Sekarang bukan saja kebiasaan mabuk-mabukan kambuh, tetapi kebiasaan yang lain muncul, yaitu malas bekerja. Berkali-kali dia berselisih paham baik dengan rekan kerjanya maupun dengan majikan tempat di mana dia bekerja. Mandanis adalah tukang kayu jempolan yang pernah diundang bekerja di istana kepresidenan semasa Presiden Soekarno masih memerintah. Karena berkali-kali terjadi pertengkaran gara-gara Mandanis, akhirnya sang majikan walaupun mungkin dengan berat hati terpaksa melepaskan pegawainya yang satu ini. Mandanis diberhentikan dari pekerjaan karena ulahnya. Dan sejak saat itu, keseimbangan mentalnya semakin tidak menentu. Kalau tidak boleh dikatakan kacau sama sekali. Sekarang kerjanya hanyalah minum dan mabuk. Perhiasan milik istrinya dan juga perabot miliknya sendiri perlahan-lahan semakin habis.
Di tengah-tengah kemelut seperti inilah seorang bayi perempuan lahir. Untuk sesaat, dengan kehadiran anak kandungnya, Madanis kelihatan berubah. Ia berusaha menghubungi majikannya untuk bisa bekerja lagi. Sang majikan yang mungkin karena tidak sampai hati melihat kehidupan Madanis, menerimanya dengan syarat Madanis tidak akan mabuk-mabukan di tempat kerja dan tidak akan sering bertengkar dengan teman-temannya yang lain. Dalam bulan-bulan pertama semuanya berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan kehidupan rumah tangga Madani sendiri. Wajah ibu muda itu berubah berseri-seri lagi, melihat perubahan besar pada diri suaminya. Memang apalagi yang bisa membuat seseorang istri menjadi sangat berbahagia, kecuali melihat suaminya bertanggung jawab dan mencintai dirinya dan anaknya. Demikian juga halnya dengan ibu muda itu. Tetapi 3 bulan berikutnya, entah setan mana yang merasukinya, kehidupan yang tentram itu mulai berubah lagi. Madani sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sang majikan yang melihat gejala-gejala ini segera memberi peringatan. Tetapi setelah berkali-kali diperingati tidak digubris, akhirnya sang majikan untuk kedua kalinya mengeluarkan Madanis dari pekerjaannya. Pemecatan kali ini benar-benar fatal bagi Madanis dan sekaligus keluarganya. Mabuk yang mulai menjadi satu dengan dirinya ternyata bertambah dengan sifat tidak terpuji lainnya. Dia berulang kali mendesak istrinya mencari uang untuk membeli minuman keras. Kalau si istri tidak berhasil atau terlambat, maka tamparan melayang. Kejadian ini terus berlangsung hampir setiap hari. Sampai akhirnya pada suatu ketika, dalam perjalanan pulang dari tempat minum, Madanis yang mabuk berat itu mengalami kecelakaan. 2 hari kemudian dia meninggal dunia tanpa sempat memberi pesan apa-apa kepada istrinya dan juga anaknya yang masih kecil. Entah ini suatu rahmat atau suatu cobaan dari Tuhan, tetapi yang jelas si istri benar-benar bersedih dengan kepergiannya. Ibu muda yang melayang ini benar-benar cinta pada suaminya. Sekalipun sang suami tidak pernah memberikan kebahagiaan pada dirinya, kecuali pada awal pernikahan mereka dulu. Uang santunan yang didapat dari asuransi jiwa raharja dan juga sumbangan dari pengendara sepeda motor yang menabrak Madanis segera habis untuk biaya penguburan. Sedangkan sisanya yang tidak seberapa lagi segera juga habis untuk biaya hidup sehari-hari. Ibu muda ini benar-benar mengalami keadaan yang sulit. Yang tempat bersandar telah hilang tercabut, sehingga tinggallah dirinya sendiri harus berjuang menghidupi anak perempuannya yang masih belum mengerti apa-apa itu. Uluran tangan akhirnya datang juga dari salah seorang saudara Madanis. Keluarga yang cukup berada ini mampu menampung ibu muda yang malang itu dengan anaknya. Kehidupan kedua orang ini mulai berubah menjadi sedikit terjamin. Tetapi perlakuan yang tidak begitu simpatik pada ibu muda ini oleh anggota keluarga yang lain dalam rumah ini membuat ibu muda ini tidak betah.
Pada bulan-bulan pertama, dia mencoba untuk bertahan demi masa depan anaknya tercinta. Bukankah dalam rumah ini si anak akan terjamin kehidupannya? Untuk bulan-bulan pertama, ibu muda ini memang berhasil menahan ketidakbetahannya. Tetapi untuk selanjutnya perasaannya tertekan semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya dia memberanikan diri menghadap ke saudara suaminya dan mengutarakan kehendaknya. Ia ingin sekali mencari pekerjaan di tempat lain untuk mencari pengalaman. Begitulah alasannya. Saudara suaminya ini segera menyetujui maksud ibu muda ini, asal dia tidak membawa serta putrinya yang kecil. Pada mulanya tentu saja istri Madanis ini keberatan dengan usul semacam itu. Tetapi setelah berpikir lama, ditambah dengan tekanan dari keluarga saudara suaminya, akhirnya sekalipun dengan hati sangat berat, ia terpaksa menyetujui syarat itu. Memang bukan suatu keputusan mudah jika diharuskan memilih antara ketenangan dan kebebasan perasaan dibandingkan dengan kecintaan pada anak yang hanya satu-satunya itu. Tetapi ibu muda ini rupanya tidak mempunyai pilihan lain. Biarlah tekadnya dalam hati, siapa tahu aku berhasil dalam 1-2 tahun ini sehingga mampu membeli rumah sendiri. Barulah aku mengambil anakku kembali. Tak ada kata perpisahan yang diucapkan oleh ibu muda ini pada anaknya ketika ia hendak berangkat menyongsong hari esok. Dia hanya bisa mendekap kepala anaknya dengan air mata berlinang. Hari demi hari terus berlalu. Tanpa terasa sudah 3 tahun lebih sejak kejadian itu. Selama itu tidak pernah ada kabar berita dari ibu muda itu. Dia seakan-akan hilang lenyap ditelan kesibukan. Tak diketahui di mana dia berada. Tetapi keluarga tempat anaknya tinggal seakan-akan tidak peduli dengan itu semua. Apalagi keluarga ini semakin sibuk dengan kehidupan kota besar yang semakin ketat dalam persaingan. Mereka selalu dipaksa untuk bekerja lebih keras agar bisa hidup lebih baik. Sementara itu perlahan-lahan dalam diri sang nyonya rumah mulai timbul perasaan tidak senang dengan anak perempuan yang sekarang berubah menjadi seorang gadis cilik yang manis. Dia tidak senang pada anak itu karena dianggapnya hanya menjadi beban saja bagi keluarga dan bagi dirinya. Perlakuan mulai berubah. Bahkan dia mulai sewenang-wenang pada gadis cilik itu. Baik dari segi kelincahan, kecerdikan, ataupun kecantikan, anak putrinya yang juga satu-satunya dan hampir sebaya dengan gadis cilik itu berbeda jauh. Anak perempuannya sendiri adalah anak yang cengeng. Tetapi gadis kecil itu seperti tidak terpengaruh oleh perlakuan buruk dari keluarga saudara ayahnya itu. Karena ia memang masih belum mengerti. Bagi dirinya semuanya tampak serba indah menyenangkan. Dasar wataknya yang memang periang dan sangat membantunya. Tahun berikutnya, kedua gadis kecil itu sama-sama masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Di sekolah itu pun jelas terlihat perbedaan antara kedua anak itu. Yang satu cantik, lincah, manis, dan pintar, sedangkan yang satunya lagi adalah kebalikannya.
Di sekolahannya pun perlakuan yang mereka terima sama. Tetapi begitu mereka pulang ke rumah, perlakuan itu segera berubah 180 derajat. Klimaks dari itu semua terjadi pada suatu hari Sabtu, ketika kedua gadis kecil itu bergandengan tangan pulang ke rumah bersama-sama dari sekolah mereka. Di tangga pagar depan rumah mereka, entah mengapa gadis cengeng itu jatuh berguling hingga kepalanya benjol-benjol. Sang ibu yang mendengar tangisan anaknya segera menghambur keluar, dan begitu melihat anaknya tergeletak di tanah sambil menangis, meluaplah amarahnya. "Bangsat kau Santi," bentaknya pada gadis titipan itu. "Menjaga adikmu saja tidak becus. Kamu ini pandainya cuma makan dan tidur saja. Hari ini sampai sore kamu tidak usah makan. Ayo sekarang masuk." Dengan langkah gemetar, Santi masih kecil itu berlari kecil masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, ada suatu keanehan dalam rumah itu. Sang nyonya rumah yang biasanya pagi-pagi sekali bangun menyiapkan sarapan bagi suaminya, tapi pada pagi itu entah mengapa terlambat bangun. Nyonya rumah yang biasanya tidur sekamar dengan suaminya, tetapi karena siangnya mereka bentrok, maka tidur pun mereka pisah malam itu. Jam sudah menunjukkan 6:30 siang, tetapi dari dalam kamar itu belum ada tanda-tanda orang bangun. Karena kesal, sang suami mengetuk pintu kamar. Berkali-kali dia mengetuk pintu, tapi tetap tidak ada sahutan. Akhirnya si suami terpaksa berangkat ke kantor tanpa sarapan terlebih dahulu. Sedangkan anaknya Ratna dan Santi sudah berangkat lebih dulu. Sepulangnya dari kantor, si suami itu mendapatkan kamar istrinya masih tetap tertutup dan terkunci. Ketika dia menanyakan kepada pembantunya, ternyata istrinya tidak pernah keluar sejak tadi pagi. Dan heran, si suami itu curiga, karena memang tidak biasanya. Setelah mengetuk dan menunggu beberapa saat belum ada juga sahutan dari kamar, dia memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Begitu pintu terbuka, paksa, dia melihat istrinya tidur telentang dengan mata membelalak ke atas, sedangkan perutnya mengembung. Demikian juga dengan dadanya. Beberapa saat setelah terpana, ia segera menghambur keluar. Kemudian dengan cepat berlari keluar rumah, pergi melapor ke kantor polisi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh tetangga datang berkerumunan ke rumah itu untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. 20 menit kemudian, ambulan datang ke rumah itu untuk mengangkut mayat yang harus diotopsi untuk menentukan sebab-sebab kematiannya. Si suami juga ikut serta pergi ke rumah sakit. Setengah jam setelah mayat itu masuk ke kamar bedah mayat, seorang dokter yang masih lengkap dengan pakaian kerjanya keluar menemui laki-laki itu. "Tuan, saya sungguh tidak mengerti dengan kasus yang satu ini. Di tenggorokan, di lambung, dan di sebagian usus besar istri Anda penuh makanan. Tetapi yang membuat saya tidak mengerti bagaimana ia sampai bisa memasukkan makanan sebanyak itu ke dalam tubuhnya. Anda tahu, seandainya semua makanan itu dimakan oleh 5 orang yang datang kelaparan saja, belum tentu mereka bisa menghabiskannya.
tetapi istri Anda mampu memakannya seorang diri, sekalipun untuk itu dia harus menebus dengan nyawanya. Sedangkan sebab-sebab lain, saya tidak menemukannya. Dan saya kira ini adalah tugas polisi untuk menganalisa lebih lanjut. Begitulah keterangan dari saya. Papar dokter itu sambil menatap laki-laki itu dengan pandangan penuh tanda tanya. Si suami yang baru saja kehilangan istri itu hanya bisa menarik nafas panjang. Di telinganya masih terngiang-ngiang kata-kata istrinya. Ketika mereka bertengkar kemarin siang tentang Santi, mungkinkah adiknya di alam sana mendengar kata-kata istrinya yang mengatakan, "Jangankan memberi makan aku, memberi makan anaknya saja pemabuk itu tidak sanggup lagi." Dan kemudian dia menunjukkan sesuatu untuk membantah kata-kata yang penuh nada hinaan itu. Peristiwa ini memang tetap menjadi misteri. Polisi tidak berhasil mengungkapkan bagaimana caranya sampai makanan sebanyak itu bisa masuk ke dalam perut wanita itu dan juga siapa pelakunya. Apakah dia makan sendiri atau dipaksa makan? Tetap tidak pernah terpecahkan. Juga dari mana makanan itu didapatkan? Karena di kamar itu ataupun di rumah itu sendiri tidak pernah ditemukan bungkusannya. Bukankah untuk membeli makanan sebanyak itu, seseorang perlu membawanya dan sebuah bungkusan atau dus? 3 bulan setelah kejadian itu, Ibu Santi pulang. Dia juga ikut kaget mendengar kematian istri kakak iparnya itu. Lebih-lebih setelah ia mengetahui bagaimana wanita malang itu menemui ajalnya. Ibu Santi yang sejak 4 tahun lebih bekerja di sebuah restoran di ibu kota akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal saja di kota itu. Hitung-hitung ikut serta merawat anak kakak iparnya di samping merawat anaknya sendiri. Setahun kemudian, di rumah yang pernah ditimpa musibah yang misterius itu, dilangsungkan pesta pernikahan antara Ibu Santi dengan Ayah Ratna. Memang mungkin hanyalah itu jalan yang paling baik bagi mereka berdua. Demi masa depan kedua orang putri mereka, yang kalau Tuhan mengizinkan, tentu saja masih akan ditambah dengan anak-anak yang lain. Semoga hidup tenang dan bahagia.